Itu yang dimaksud wa idza khasam fajar. Dan apabila mereka berseteru, maka mereka berbuat fajir, meledak-ledak atau berbuat fajir, yakni berbuat zalim. Sejauh mana kau ingin aibmu tertutupi, harusnya sejauh itu kau menutupi aib saudara-saudaramu yang kau ketahui. Sejauh mana kau ingin aibmu ditutupi, sejauh itu kau harusnya menutupi aib-aib saudaramu. Ya? Yani Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar mereka yang terlihat memang menutupi aib saudaranya dengan apa? Dengan ditutupi baginya aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ajib. Kita ini masih baik nama kita di depan orang lain hanya karena rahmat Allah yang masih menutupi aib kita. Dah, itu doang. Hakikatnya semua kita punya aib. Yang kalau orang tahu mungkin ilfil sama kita. Semua orang punya aib. Nah, kita masih bagus di mata orang lain, itu hanya karena rahmat Allah masih tutupin aib kita. Udah itu doang. Iya gak? Maka tutupi aib saudaramu. Baik. Nah, seorang sahabat yang baik juga, seorang saudara atau sahabat yang baik adalah ketika kau berseteru dengannya, terjadilah di antara dua sahabat seringkali berseteru misalnya, iya kan? Ketika kau berseteru dengannya, namun tetap kau tahan lidahmu dari membongkar aibnya. Tuh, masalah dengannya. Tidaklah dengan masalah ini akhirnya kau membongkar aibnya kepada orang-orang lain. Dia pun mengetahui aibmu. Kalau dia mau, dia bongkar aibmu, gitu. Nggak? Dan itu diantara ciri-ciri kemunafikan yang kental pada diri seseorang. Itu yang dimaksud wa idza khasam fajar. Dan apabila mereka berseteru, maka mereka berbuat fajir, meledak-ledak atau berbuat fajir, yakni berbuat zalim. Perseteruannya ini membuat dia melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Di antaranya membongkar aib. Tuh. Itu. Dapat. Ini penting. Terjadilah perseteruan, terjadilah dispute antara kita dengan saudara kita sesama muslim, kawan kita dan lain-lain. Iya, tapi tetap pegang amanahmu yang memegang aib-aibnya. Jangan karena dia bermusuhan denganmu kemudian kau bongkar aibnya. Ya? Itulah seremnya media sosial, politik dan lain-lain. Yang main bongkar-bongkaran aib. Dan ini menjadi sesuatu yang sifatnya daya tarik konsumen yang luar biasa. Iya kan? Politik ini, mereka ini untuk mencapai tujuan kuasanya, semua cara mereka lakukan termasuk membongkar aib para pesaingnya. Itu nggak takut mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya? Bahkan di antara suami istri, ketika seorang pasangan menangkap perselingkuhan misal pada pasangannya, atau dia melakukan hubungan dengan orang lain dan lain-lain, nggak boleh nih pasangan menyebutkan kepada khalayak umum bahwa apa yang telah dilakukan oleh pasangannya. Kalau dia menyebutkannya, dia mesti mendatangkan 4 saksi, no. Tuh. Gitu. 4 saksi ini juga bukan 4 saksi dari jauh, yang cuma ngelihat begitu doang. Enggak. Mesti konkret. Maaf, melihat si lelaki dukhlah masuk kepada punya si wanita. Tuh, sampai sejauh itu. Saking dilindunginya syariat. Jadi seseorang juga nggak boleh datang mengadukan si fulan berzina dengan fulanah, misalnya. Dia begitu, dia mesti mendatangkan saksi. Ya? Ini namanya qadzaf, menuduh seseorang dengan zina. Ini orang tadinya namanya baik, kemudian datang seseorang menuduhkan zina kepadanya. Aduh, serem nggak? Iya kan? Menuduhkan zina kepadanya. Disebut lagi namanya si fulan dengan si fulanah. Wah. Nah, dia harus mendatangkan 4 saksi itu. Kalau dia nggak bisa datangkan 4 saksi, dianya yang dicambuk. Dicambuk haddul qadzaf. Karena apa? Dia menuduh seorang muslim. Kalaupun benar dia lihat sendiri, tapi nggak ada 4 saksi, dia yang dicambuk. Demikian jauh syariat Islam menutup celah-celah agar menutup aib seorang muslim. Kalaupun benar.
Jadi sejauh itu kau ingin aibmu tertutupi, sejauh itu kau menutupi aib saudaramu. Katakanlah terjadi dispute, terjadi perseteruan antaramu dengan saudaramu, kau dengan kawanmu. Tetap pegang amanah, tetap jadi orang yang amanah untuk memegang aib-aib saudaramu. Jangan kau bongkar hanya karena perseteruan yang terjadi. Kita bicarakan aib tersebut. Apakah harus selalu membicarakan aib gibah dan lain-lain? Ntar dulu, ada urgensinya. Ketika saat-saat tertentu perlu dan lain-lain untuk mencari petunjuk, meminta bimbingan ahli ilmu dan lain-lain, perlu, oke lah, demikian. Tapi ketika tidak, dan hanya memuaskan hawa nafsumu untuk membongkar aibnya, maka jangan.